Hey Jazzhead, welcome to podcast Jazzantara. Nah, di sini gimana nih kabarnya dari teman-teman Jazzheads yang di rumah sana dan mungkin yang ada di sini ya pasti pada baik-baik ya. Karena ini weekend gitu kan, dimana kita bisa refreshing dan bisa berlibur mungkin bersama keluarga dan teman-teman semuanya. Tapi tentunya bakal lebih happy banget kalau misalnya ditemenin sama teman-teman dari Prime Jazz nih. Wow, luar biasa banget ya. Di sini udah banyak banget nih. Teman-teman dari Prime Jazz mungkin bisa kita kenalan satu-satu kali ya. Mungkin dari aku dulu. Jadi halo teman-teman semuanya, kenalin aku Elios dan juga di sini aku ditemenin sama teman-teman dari Prime Jazz lainnya. Halo, ada Erika di sini. Hai Erika. Halo guys. Wow, di sini juga ada Bayu di sini. Hai Bayu. Halo teman-teman. Wah, oke, di sini juga ada Vio di sini ya. Hai Vio. Halo. Eh, Oke. Baik. Nah, di sini nih udah ada teman-teman dari Prime Jazz nih ya, komunitas jazz yang luar biasa dan kece pokoknya dengan pasti sebagai komunitas jazz nih pasti kita kan ngikutin banget nih ya perkembangan jazz sampai sekarang nih ya sampai akhirnya kita memutuskan untuk menjadi bagian dari jazz itu sendiri. Mungkin dari teman-teman semua mungkin bisa ceritain mungkin gimana dari teman-teman perspektif teman-teman nih terhadap jazz saat ini nih gimana sih sampai akhirnya teman-teman mau nih ikutan jadi jazz di sini. Wow. Mungkin dari siapa dulu? Erika ya? Dari aku sih kalau jazz itu sendiri ya. Apa ya lebih ke sekarang jazz bukan suatu genre yang paling top bukan belum bisa dibilang kayak gitu memang. Tapi juga genre yang udah mulai ngetop mungkin ya. Nah, itu dari awal-awal 1914 itu tuh udah mulai masuk, udah mulai ada yang namanya genre jazz mungkin ya. Kalau dari Vio gimana nih? aku mungkin cerita kayak pengalaman aku dengan jazz sekarang aja kali ya. Kan dia ngomongin dengan apa yang terjadi dalam jazz sekarang. Ya, aku waktu awal-awal bermain musik itu kan yang masuknya itu dengerin dengan sebenarnya genre subgenre yang uh, influenced by jazz kayak neo soul dan sebagainya. Aku nggak ngedalamin banget mengenai jazz. Terus ya lama kelamaan ya mulai mempelajari dan mulai interested juga. Jazz itu ternyata iya sangat inovatif, sangat beragam ya, malah kayak hampir kedengaran kayak there is no wrong notes itu kan kalau meme seperti itu. Dan kalau misalnya keadaan jazz sekarang ada yang mainstream, ada yang benar-benar hardcore jazz gitu bilangnya. Kalau misalnya mainstream itu ya aku cukup enjoy dan itu cukup sesuatu yang ada alasannya kenapa uh, musik jazz mainstream itu marketable dan banyak didengarin orang, karena itu ya jazznya mungkin nggak separah kayak jazz yang sangat kompleks banget gitu ya, dan itu juga aku masih bisa nge-enjoy musik-musik kayak gitu. Kalau misalnya jazz yang benar-benar hardcore jazz gitu yang kayak kedengaran yang nggak ada struktur musik yang pakem, nah itu aku masih bingung sih. Dan kayaknya untuk sekarang jarang-jarang ngelihat jazz yang kayak gitu, tapi sekalipun ngelihat dan sekalipun nganalisis struktur musiknya mereka itu ternyata yang menarik gitu. Jadi pengalaman aku dengan dunia jazz itu sekarang seperti itu dan pandangan aku seperti itu juga. Bayu mungkin mau lanjutin. Kalau dari aku sendiri, musik jazz itu ini gak sih kayak musik yang buat segala umur. Soalnya dari anak kecil bahkan anak remaja bahkan yang tua juga mesti suka dengan lagu jazz kan. Menurut gua musik jazz itu enak banget buat dipakai belajar atau enggak kalau kita mau tidur diiringi. Nah itu tuh musik jazz itu paling cocok sih kalau dari gua. Tapi itu balik lagi ke selera musik ya. Ada itu nggak sih, ada anime gal yang nemenin lu belajar di YouTube kan ya? Itu part of subgenre jazz itu kan. Gue udah lihat itu streamnya udah habis, tahu nggak sih? Itu streamnya tinggal ya kayaknya dia bikin stream baru, terus stream lamanya itu udah kayak selama berbulan-bulan akhirnya berakhir juga. Itu udah mungkin dia udah lulus kali ya, udah nggak belajar lagi. Itu juga salah satu subgenre dari jazz, dia mainin kan buat nemenin belajar. Dan itu benar juga sih, gue ngerasa kalau ngedengerin jazz yang nggak terlalu yang nggak terlalu musingin itu buat nenangin otak ketika lagi belajar itu lumayan membantu. Meskipun kadang ya you get a little too distracted kalau misalnya itu suatu musik yang lu nggak tanya malah fokusin ke sana gitu ya, jadinya ya aku setuju sih sama Bayu sih. Bayu sering belajar pakai musik juga. Lu tipe belajarnya kayak gimana? Oh iya,
Kalau gua auditorik gitu, jadi harus sambil dengerin musik itu bisa fokus, soalnya kalau makin lama denger musik tuh kita makin apa ya, terlarut gitu loh, jadi kita nggak sadar kalau emang waktu itu udah berjalan lama. Kalau gua sih gitu, biasanya kalau pakai musik lebih fokus. Iya. Kalau Kalau yang lain gimana? Ngomong-ngomong soal jazz yang nggak ada umurnya nih, kalau kalian cari juga itu ada tahu yang lagu anak-anak yang bergenre jazz, ngerti nggak? Itu bahkan ada gitu loh. Dan memang jazz ini nggak pandang umur sih memang. ya jazz atau musik emang secara general itu kan sebuah art form ya. Art form itu sesuatu yang sangat abstrak menurut aku, dan itu bisa dikreasikan oleh apa aja yang nggak kenal umur gitu. Yang penting ya lu bisa mengekspresikan itu dalam bentuk suatu musik. Dan mungkin ya dari dulu amat dari dulu sejarahnya jazz itu ada yang dulu kepikiran buat ngeekspresinya itu sesuai dengan budaya apa yang mereka alami di sekitar mereka. Kalau misalnya dulu nggak salah kan ya, jazz itu kan dari sejarahnya itu dari Afro American ya. Pas dari dulu banget itu ya pertama kali di influence-nya itu dari suku-suku Afro American yang menjadi imigran di Amerika Utara kan ya. Terus ya selama dia berkembang itu sampai menjadi jazz modern, itu berakar lagi dia menjadi subgenre yang berbagai-bagai gitu. Dan menurut aku itu interesting gitu. Jadi kalau misalnya disimpulin, jazz itu sebagai culturally rich art form ya, yang udah berkembang dari masa lampau gitu sampai sekarang gitu. Dan itu ya menurut aku itu menjadi salah satu selling point kenapa jazz itu menjadi sesuatu yang sangat interesting di kalangan masyarakat gitu. Benar-benar setuju sih. Kalau misalnya emang dari yang tadi aku dengar ya dari teman-teman semua, emang benar-benar jazz saat ini tuh sebenarnya udah semakin hype gitu ya. Karena mungkin dari teman-teman semua mungkin bisa sadar sebenarnya dari artis-artis sekarang aja nih mungkin udah ada mencampur-campur unsur jazz dalam lagunya nih ya. Contoh kayak dari Ardhito, dan juga mungkin dari almarhumnya Glenn Fredly, dan juga mungkin dari Tompi gitu kan. Mungkin musik-musiknya kadang-kadang kayak asik kita dengar, tapi kita nggak sadar nih kalau misalnya itu jazz. Tapi mungkin ini buat teman-teman semua mungkin akhirnya sadar ya, jadi kayak jazz ini nih udah mulai nge-hype nih. Dan mungkin emang jujur setuju banget dari kata Vio tadi, sebenarnya jazz ini tuh sebenarnya memang bukan dari asli Indonesia gitu ya. Dan emang tuh dibawa sama Filipina kalau nggak salah ya ke Indonesia. Itu karena itu dari pedagang-pedagang Filipina datang ke Indonesia tuh bawa musik jazz, dan itu benar-benar jadi itu benar-benar akhirnya tersebar gitu musik jazz ini ke masyarakat Indonesia gitu. Jadi mungkin teman-teman merasa ini nih musik yang baru-baru, padahal ini saya udah lama banget loh gitu. Tapi sebelumnya ini aku mau nanya nih sama yang lain. Kalian kan udah masuk ke salah satu dari jazz ini kan. Nah, ada nggak sih satu artis, satu singer yang membuat kalian kayak fix aku suka jazz nih, ini udah pasti nih gitu. Ada nggak sih? Ada sih, kalau aku Kunto Aji sih. Apalagi lagunya yang pernah viral tuh, lagu Pilu Membiru, katanya sampai nangis-nangis. Tapi aku dengerinnya tidak menangis, biasa saja, tapi tetap dalam maknanya. Bisa ngerti kok. Keren Kunto Aji. Kalau dari Vio sendiri gimana? Aku tuh penggemar neo soul ya, kayak kebanyakan pemain gitar kayaknya juga banyak yang demen sama neo soul sekarang. Itu orang-orangnya ya kayak Tomish, FKJ gitu juga obses banget dulu zaman-zaman sebelum kuliah gitu. Gue banyak banyak dengerin musik tanpa keganggu dengan stresan yang lain. Itu gue play on repeat mulu kan, mau lagu dia mana aja gue repeat mulu. Dan setelah diulik-ulik juga kan ya, sebagai seorang yang interested in music itself juga ya, itu yang ngulik-ngulik, dan itu interesting juga gitu, dan bisa diimplementasikan dengan cara kita bermusik juga gitu. Ya itu pengalaman aku gitu. Yang lain gimana? Nggak ada yang lain. Kalau misalnya dari aku sendiri ya, mungkin aku sih lebih suka denger yang Ardhito gitu ya. Musik Ardhito itu kayak bener enak aja tuh didengar ya. Mungkin Erika juga suka Ardhito nih. Banget sih. Wow. Kayak sekali ada lagunya kayak udah gak bisa stop untuk nge-vibes gitu kan.
emang musik itu kayak menenangkan banget ya, jujur. Itu membawa gebrakan baru sih. Saya nggak dia juga sih, banyak banget teman-teman musik lainnya yang bawa gebrakan baru di musik jazz ini di Indonesia gitu. Ya, tapi emang gimana ya, guys, sebenarnya memang banyak banget sih hal-hal fenomena jazz sekarang tuh di Indonesia saat ini gitu kan. Mungkin teman-teman juga ngerasain, dan ya sebagaimananya juga mungkin jazz ini pun juga udah ada di setiap kampus gitu ya. Kayak setiap kampus itu sekarang udah ada unit jazznya sendiri gitu. Kayak mungkin di UI juga ada, di ITS juga ada, dan ini juga di ITB juga ada nih ya, udah ada ITB Jazz gitu kan. Dan kayaknya memang ITB Jazz ini kayak bagus banget gitu lah unitnya, kayak benar-benar tuh gimana ya bilangnya, mereka tuh membawa juga gebrakan-gebrakan baru gitu terhadap musik jazz di Indonesia ini. Setuju nggak kalian? Setuju banget sih. Setuju. Bahkan dari riset yang ada, ternyata ini dari ITB Jazz ini tuh adalah festival musik jazz pertama loh di Indonesia yang namanya Pro Jazz di tahun 1975. Dan itu udah lama banget gak sih? Sebenarnya kalau kita lihat sejarah ITB itu main menarik ya. Mereka sangat suportif terhadap jazz gitu. Sampai ujung-ujungnya itu mereka melahirkan suatu komunitas namanya ITB Jazz ya. Jadi dan juga nanti ya lama-lama berkembang kan, seiring berkembangnya jazz di Indonesia ya berkembang banyak peminatnya juga, dan akhirnya ya berakar-akar juga kan. Dulu yang dianggapnya sebagai ekstrakurikuler gitu kalau misalnya ada SMA, dan nanti di kalangan mahasiswa sekarang ada yang namanya kelompok-kelompok organisasi yang isinya tuh ya buat ngapresiasi musik-musik, salah satunya musik jazz gitu. Dan seiring berkembangnya musik jazz ya penggemarnya makin banyak, isi dari unit-unit tersebut atau organisasi-organisasi tersebut juga makin banyak. Dan aku senang aja sih ngeliatnya ya banyak orang-orang yang jadi satu frekuensi sama kita-kita semua yang penggemar jazz gitu. Dan ya untuk acara-acara juga makin banyak, mereka ngadain acara musik ya kan, pentas seni musik yang berhubungan dengan jazz, dan juga ya bukan jazz doang ternyata kan, ada yang ya musik-musik populer, musik-musik mainstream itu juga lumayan banyak sekarang. Dan ya lagi itu membantu bagi para penikmat musik ya, terutama musik jazz itu untuk mengekspresikan juga, dan juga ya mengapresiasi at the same time gitu. Iya, benar. Dan mungkin ya udah banyak banget ya festival-festival jazz yang ada di Indonesia. Dari emang kata Erikanya juga festival jazz pertama tuh dari ITB gitu kan. Itu keren banget gak sih? Ya sebagai prime jazz tuh sebetulnya berbangga ya dengan festival-festival ini. Dan juga katanya nih ya, di tahun ini tuh ada lagi nih festival jazz yang mungkin itu benar-benar besar banget. Kalian pada tahu nggak? Apa tuh? Apa tuh? Ya aduh, kalian emang ketinggalan banget ya. Jadi nih ntar lagi tanggal 18 nanti bakal ada namanya Jazzantara. Wow, itu kalian bener-bener keren banget dan mengundang ribuan orang. Waduh, buat ikut nonton nih. Dan jadi semua orang tuh dari Sabang sampai Merauke bisa ikut nonton, karena ini dilaksanakan secara semi online gitu ya. Jadi ada online offline-nya. Jadi buat semuanya kita bisa langsung nonton nanti ya tanggal 18 ya. Jangan lupa nih. Nice. Very interesting. Iya. Kan kita selama ini kalau misalnya acara jazz yang gede-gede gitu kan kita kenalnya sama Java Jazz mungkin, Java Jazz. Dan untuk menyesuaikan dengan masa pandemi sekarang, mereka adaptasi dengan ngadain semi online gitu. Jadi ya menggunakan konsernya ya melalui interaksi dengan penontonnya melalui online ini. Dan ya itu patut ditonton sih nanti kalau misalnya udah rilis. Bener banget. Apalagi itu tuh siapa nih yang ngelenggarain? Ada yang tau gak? Prime Jazz ya kan ya. Jadi ini bakal seru banget ya. Prime Jazz nih keren memang. Bener. Jadi kita sebagai Prime Jazz juga sih ini bakal bakal ya kita tunggu lagi nanti ya tanggal 18. Jadi itu bakal seru banget nih teman-teman. Dan mungkin kita kan sebagai Prime Jazz yang juga menyelenggarakan acara Jazzantara ini nih tanggal 18, mungkin udah banyak banget ya kontribusi kita, mungkin udah capek segala macam. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau cerita ini gimana persiapan buat Jazzantara nih. Katanya ini Jazzantara ini bakal serame ini nih, gimana nih? Mungkin ada yang kayak involved dalam ini nggak sih, perkembangan
internal dari apa ya, mungkin ngerjain dalam bareng Prime Jazz yang lain juga dalam ini apa, yang membangun Jazz Antara ini. Kira-kira ada yang berpengalaman gak kira-kira so far? Nah, untuk Jazz Antara sendiri, untuk gignya nanti ya, itu kita prosesnya itu udah lumayan hektik untuk minggu-minggu ini, karena secara kita akan hari hanya di 18 nanti ya. Jadi mereka udah mulai recording, mulai dari band-bandnya sendiri juga, dari talent-talentnya yang bakal tampil. Itu udah wah, seru banget sih, parah sih. Iya sih, apalagi teman-teman dari talent-talentnya itu yang pastinya skillnya bukan main-main gak sih, dan juga diaturnya oleh OP banget. yang wah arrangernya juga kayak udah pada keren-keren sih buat nampilin nanti di gig nanti. Pokoknya bakal keren, ditunggu aja tanggal 18. Betul banget ya, berarti emang benar seru banget ya. Jadi kita tadi udah bener-bener sangat jazz banget nih ya, sampai udah ngelarin festival jazz. Jadi emang jujur capek banget ya kita ya, udah sebenarnya mungkin dari minggu-minggu yang berlalu kita udah berkutat terus nih dengan Jazz Antara ini gitu kan. Berarti emang bener jazz ini dia udah mengaruhi kita banget gak sih? Iya gak sih? Jadi kayak dalam kehidupan kita aja tuh, bahkan di sela-sela belajar pun teringat, oh iya Jazz Antara nih, ya gak sih? Bener ya? Capek banget tapi bakal worth it sih nanti. Iya benar-benar. Tapi sebenarnya nggak hanya itu aja sih, ini nggak hanya anak-anak Jazz Antara ini ya, jujur semenjak masuk Prime Jazz gitu ya, setiap harinya tuh kalau misalnya lagi dengar di Spotify nih, lalu tuh kalau misalnya aku sendiri nih dengarnya tuh musik jazz itu kayak, karena tuh menenangkan itu gitu loh. Ya nggak sih? Kalau kalian gimana nih? Bener sih, relate banget sih. Kayak aduh, kayak rasanya tiap denger jazz tuh langsung beda gitu. Setelah aku masuk satu komunitas jazz ini, beda dengan sebelum aku masuk komunitas jazz tuh rasanya kayak oh ya udah lagu biasa gitu. Iya. Tapi setelah masuk dalam satu komunitas jazz kayak rasanya udah beda gitu feel-nya untuk masuk, untuk dengerin jazz gitu kan. Bener-bener sih, mungkin banyak banget ya pengaruh jazz ini kehidupan. Mungkin dari Bayu apa gimana nih? Mungkin kalau dari aku balik lagi ya, kayak tadi yang enak dibawa buat ngelakuin banyak hal. Dan juga ini sih kayak jomplang banget gak sih, kayak lihat jazz yang kita dengerin tuh kayak jazz yang ringan-ringan, sedangkan ada jazz yang berat-berat banget gitu kan, kayak Frank Sinatra gitu. Waduh, itu berat sih, kayak mau mainin di gitar aja udah susah gitu. Gak bisa, kayak partiturnya tuh sulit banget lah, pokoknya keren lah. Itu sih. Jujur Elios juga sebagai vokalis ya, menyanyikannya juga susah. Jangan mainnya susah, nyanyinya juga susah gitu ya, tapi emang enak didengar. Gimana tuh? Jadi emang bener ya, jazz ini memang langka banget ya untuk bisa mainnya. Tapi ya kita sebagai Prime Jazz nih berarti masuk yang langka nih. Waduh. Gimana? Waduh, langka banget kita nih. Iya ya. Jadi ya mungkin emang tadi mengaruhi itu sih, jujur kayak entah kenapa aku ngerasa jazz ini kalau misalnya kita lagi belajar sambil dengerin jazz itu makin lancar, ya nggak sih? Atau aku doang yang ngerasa Banget gitu? sih, kalau gak ada lagu jazz, apalagi jazz ya, itu kayak langsung nggak bisa nih soal mata nih, gimana jalannya gitu kan. Sekali jazz langsung sup. Betul. Keren gak tuh? Tergantung sih, gue malah tambah ini kayak apa ya, kalau mungkin tergantung jazznya juga. Kalau misalnya jazznya itu kayak campur aduk, lu pernah kayak ini gak sih, lu pernah masukin sesuatu dalam blender gitu yang kalau lu kocok pakai tangan aja itu udah berisik, terus lu masukin blender tambah berisik lagi kan. Nah itu gue dengerin jazz, kadang gue terbagi otak gue jadi dua. Kalau misalnya gue lagi ngerjain sesuatu gitu, terus ngedengerin jazz yang kompleks amat loh, kayak sekompleksnya mungkin kayak sesuatu yang bikin Jacob Collier something like that. Itu kan sangat apa ya, trippy gitu ya, kayak makan LSD anjir apa ya. Gue bingung juga sih mikirnya, kan jadi kebagi dua gitu. Kalau misalnya kayak gitu malah nggak bisa konsenin dua-duanya gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngelakuin sesuatu disambiin sama dengerin musik jazz, ya mungkin aku nyaraninnya yang rada forgivable dikit gitu, yang rada santai dikit kayak gitu. Kalau enggak ya lama-lama pusingin dua-duanya gitu. Aku sih gitu. Iya. Tapi emang kadang-kadang kita ke distract gitu ya, kita lagi ngerjain
ini harus denger tuh, lagi denger deh. Jadi Ini harus ikut nyanyi nih gitu kayak gak bisa nih. gitu, Harus banget sih? banget. bener. Tapi emang dari penelitian juga sih katanya ya, yang pernah aku baca sendiri, emang denger musik jazz itu tuh bisa apa ya? Emang sih balik lagi ya, tergantung kayak kata video, tergantung orangnya. Cuman jujur katanya kebanyakan tuh semakin tenang aja gitu bawaannya. Baik kalau saya ketika lagi sedih, lagi galau gitu kan, dengerin lagu jazz tuh kayak menenangkan gitu. Kira nggak? Ini dari teman-teman gimana? Ya, emang ya. Kenapa diem nih ya? Ya. Lagi dengerin jazz juga. Lagi dengerin jazz. Ini diem. Kakak kan ada cabang jazz yang ini nggak sih, yang purpose-nya itu emang buat nenangin gitu kan. Biasa dengar namanya coffee table jazz gitu. Jadi emang buat nemenin lo ngopi gitu. Lo ngopi terus dia dengerin ya identik dengan dengerin coffee table jazz, itu isinya emang buat nenangin tubuh gitu. Dan juga ya sambil nyeruput kopi atau lo ngapain gitu, buat nenangin diri aja. Dan itu mungkin ya pernah merasakan sendiri sih, kalau lagi ngecil aja gitu, lagi nggak mau ngapa-ngapain ya pasang musik, ya nyetel musik yang nenangin diri. Salah satunya itu ya kayak coffee table jazz, atau yang mungkin jazz yang temponya nggak terlalu reward banget. Jadi ya memang benar sih, itu mungkin aku bisa verifikasi sendiri gitu. Iya, denger dari Vio juga nih ya, denger minum kopi sambil dengerin jazz. Waduh, pengen banget nih nanti sore langsung cus ah. Oh iya benar banget ya. Langsung aja nih. Gue seduh sekarang nih ya. langsung nih. Iya sih, benar, setuju. Dan mungkin ya dari yang tadi kita udah bilang gitu kan, emang musik jazz ini emang menenangkan banget. Ya gimana lagi lah kalau misalnya, mungkin kalau teman-teman semua yang lagi denger nih ya, kalau saya musik jazz menenangkan, makanya dengerin Jazzantara tanggal 18. Karena itu bakal menenangkan banget gak sih? Nyesel sih kalau ngelewatin itu. Aduh, Wah, gak bisa iya, sih. Ya itu hype-nya juga nggak kalah ini ya, nggak kalah apa ya, nggak kalah dengan mungkin musik-musik populer yang lain gitu kan. Kita kan spesifikasinya dengan, kalau Jazzantara itu kelihatannya ya spesifiknya kan ya tentu sama jazz kan ya. Dan mereka juga ada purpose sendiri itu untuk naikin masa buat apa, supaya mereka bisa mengapresiasi musik jazz terutama yang di kalangan muda di Indonesia ya. Dan ya menurut aku so far dia successful banget untuk narikin masa gitu, untuk bisa ya ikut mengapresiasi jazz bareng dengan mereka. Dan nanti mungkin ya pas di acaranya, sepertinya kan katanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau usahanya aku lihat ya so far keren gitu ya, apalagi bisa kenal sama orang-orang yang ada di internalnya, effort mereka seperti apa gitu. Dan ya mungkin nanti hasilnya, bukan mungkin lagi, sepertinya ya bakal keren sih ya. Jadi patut untuk dilihat nanti kalau misalnya ya kalau misalnya lagi mau ngecil aja, itu bahkan juga ya ajak orang lain gitu untuk nonton bareng gitu, sama kerabat terdekat lah atau sama keluarga gitu, ajak bareng untuk nonton Jazzantara. Apalagi sama orang yang tercinta gitu. Bener ya. banget. Denger ya semua katanya Vio dan Erika tadi, ajakin teman-temannya semua nih yang lagi denger, ajakin semua teman-temannya buat nonton Jazzantara tanggal 18 nanti. Wih. Tapi nggak terasa ya guys. Tadi mungkin teman-teman dari Prime Jazz nih sama Elios juga sendiri udah ngomong banyak banget tadi ya. Mungkin dari tadi gimana kondisi jazz saat ini. Waduh, tadi juga ada sedikit menyinggung sedikit tentang sejarah jazz mungkin ya dari awal, dan juga di TD Jazz sendiri gitu. Nah tapi nih maaf banget nih teman-teman, kayaknya aku dan juga teman-teman dari Prime Jazz harus pamit undur diri. Nah jadi jangan lupa juga buat teman-teman semuanya untuk tetap mantengin nih buat ketemu lagi sama Elios, Erika, Bayu, dan Vio di Jazzantara tanggal 18 nanti ya. Hanya di mana Erika? Di Prime Jazz. Jadi jangan lupa ngecek untuk IG-nya Prime Jazz. Itu di bawahnya juga ada talk show yang kalian kalau misalnya melupakan kelewatan nih tadi talk show apa sih gitu. Talk show dengan Chandra Darusman, the legend of jazz sendiri. Jadi kalian bisa langsung ke IG Prime Jazz, cek di sana ada videonya, langsung ditonton. Iya bener banget.
Jadi jangan lupa ya semua buat terus pantengin nih Instagramnya Prime Jazz 21 buat ikutin semua agenda-agenda dari Jazzantara ini sampai nanti di puncaknya tanggal 18 Februari. Yeay. Oke, makasih banyak semuanya. Makasih banyak Erika, Bayu, dan Vio. Mungkin kita bakal Makasih ketemu lagi banyak, di lain Elios. waktu. Dadah semuanya. Thank you all. Danke Dadah. Dadah.